Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyelenggara negara. Sebagaimana kita ketahui, salah satu kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi adalah terkait dengan penyelenggara negara sebagai salah satu unsur ya dalam kewenangan KPK. Jadi selain penegak hukum, di situ ada penyelenggara negara, di mana setelah itu baru orang lain yang ada kaitannya dengan penegak hukum dan penyelenggara negara. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas penyelenggara negara. Jadi misalnya kalau KPK sekarang kan mengumumkannya itu ketika ditahan, tetapi tentu pengumuman tersangka itu walaupun ketika ditahan sebelumnya ya tetap KPK bisa melakukan kegiatan penyidikan, sehingga mungkin bisa ketika kita lihat loh kok ada penggeledahan di sini, kok ada pemanggilan saksi dan sebagainya. Sebenarnya di dalam surat pemanggilan ataupun surat penggeledahan itu sudah ada nomenklatur indiknya ya, terkait dengan siapa tersangkanya, karena KPK kalau menaikkan ke penyidikan sudah ada tersangkanya, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun pengumuman tersangka itu belakangan ketika ditahan misalnya, tapi tindakan penyidik sudah bisa dilakukan. Dan tentu bagi tersangka sendiri ya sudah tahu bahwa dia adalah tersangkanya, karena kan dalam waktu maksimal 7 hari dia harus dapatkan surat perintah dimulainya penyidikan ya. Jadi dia tahu bahwa dia tersangka. Namun di sini kita bisa membahas ya mengenai penyelenggara negara supaya kita bisa aware nih, kalau KPK nangani kasus ya kalau bukan penegak hukum ya pasti ada penyelenggara negaranya, dan ada satu syaratnya lainnya yaitu menyangkut kerugian negara di atas 1 miliar. Tapi kita bisa lihat dulu yang personalnya ya, penyelenggara negara ataukah penegak hukum. Nah sekarang kita bicara dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara definisinya secara umum adalah pejabat negara ya yang melaksanakan tugas pokok pemerintahan maupun pejabat lainnya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif ya, dan pejabat lainnya yang yang diatur berdasarkan perundangan yang berlaku. Nah, di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 sudah secara rigid ya menjelaskan mengenai apa definisi dari penyelenggara negara dan disebutkan jabatan-jabatannya apa. Karena memang Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu perundang-undangan yang berkaitan dengan anti korupsi di Indonesia yang dibuat pasca reformasi. Kita lihat siapa saja. Pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Tentu sekarang sudah tidak ada ya lembaga tertinggi negara, dulu kan MPR ya. Karena memang ketika ini dibuat MPR ketika itu masih ada. Namun kita bisa melihat yang kedua ya, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Ya, kita tahulah lembaga-lembaga tinggi negara ya. Kemudian menteri. Nah, ini sebagai bawahan dari presiden. Ya. Kalau misalnya lembaga tinggi negara tadi kan ada DPR ya, ketua DPR ya kan. Ya, kan ada pimpinannya maupun pimpinan lain. Itu nanti akan disebutkan gitu, BPK misalnya. Jadi itu termasuk kewenangan atau lembaga tinggi lainnya. Kemudian gubernur. Nah, jadi kalau misalnya KPK menangani ya menteri bisa, gubernur bisa, hakim. Nah, ini juga bisa tangani oleh KPK. Jadi walaupun dia di tingkat bawah misalnya hakim pengadilan negeri, KPK bisa menangani ya, mulai dari pengadilan negeri sampai hakim agung ya. Kemudian pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, nanti kita lihat di penjelasannya ya.
Kalau penjelasannya, yang dimaksud dengan pejabat negara lain, ya, nah, itu misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, ya, duta besar. Ya, KPK kan pernah menangani duta besar, ya, berarti memang itu adalah penyelenggara negara dan KPK bisa menanganinya. Kemudian wakil gubernur, ya, kemudian bupati dan wali kota. Ini sebabnya kalau ada OTT kan bupati, wali kota itu KPK bisa menangani. Jadi terjawab ya, kenapa KPK bisa menangani kalau bisa ada OTT atau suap bupati wali kota, karena mereka didefinisikan sebagai penyelenggara negara. Tentu kan banyak yang bertanya-tanya juga seperti itu. Kemudian wakil gubernur juga bisa, jadi gubernur dan wakil gubernur dua-duanya bisa ditangani oleh KPK. Ya, jadi nggak harus gubernur, ya, wakil gubernur juga bisa. Jadi nggak perlu gubernurnya seperti itu. Kemudian yang dimaksudkan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, ya, definisinya adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi. Nah, ini agak lebih banyak nih. 1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Nah, jadi BUMD bisa tangani oleh KPK, BUMN juga, dan itu bisa direksinya, komisarisnya, dan pejabat struktural lainnya. Jadi kalau ada komisaris yang korupsi, ya tanpa misalnya kelibatan direksi, KPK bisa langsung menangani, baik itu di BUMN maupun BUMD, ya. BUMD kan melekat kepada pemerintah daerah seperti itu. Kemudian pimpinan Bank Indonesia. Nah, dulu kan KPK pernah menangani itu deputi gubernur Bank Indonesia misalnya, ya. Walaupun dia deputi, ya, tapi KPK bisa menangani, ya. Kemudian pimpinan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, kan udah nggak ada, ya. Kemudian pimpinan perguruan tinggi negeri. Nah, ini KPK bisa menangani nih. Pimpinan perguruan tinggi negeri tentu ada rektor, wakil rektor. Jadi kalau misalnya wakil rektornya aja ya bisa, karena dia termasuk pimpinan dari universitas. Jadi nggak harus rektornya, seperti itu. Kemudian pejabat eselon 1. Nah, ini bisa itu dirjen, gitu kan. Apalagi deputi. Ya, pokoknya dianggap eselon 1 lah, kan di SK-nya nanti ada. Dan masing-masing inilah kenapa ketika unsur penyelenggara negara, ya, penyidik harus membuktikan dia penyelenggara negara dengan tadi penyidik mencari SK-nya dan menyitanya, ya. Menyita SK-nya seperti itu. Sebagai barang bukti bahwa dia adalah penyelenggara negara. Kemudian pejabat lainnya yang disamakan dengan eselon 1, ya, di lingkungan sipil, ya, militer dan kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian jaksa, jadi jaksa penyelenggara negara. Pernah dulu ada OTT terhadap jaksa, ya, KPK bisa menangani, ya. Yang penting dia adalah jaksa. Kemudian penyidik, nah, KPK bisa menangani kalau dia penyidik, ya. Panitera pengadilan, jadi panitia pengadilan sudah termasuk penyelenggara negara. Jadi walaupun hanya paniteranya yang terlibat korupsi, ya, nggak ada hakimnya, ya, itu KPK tetap bisa menangani, ya, bisa berdiri tunggal seperti itu. Kemudian pemimpin dan bendahara proyek, ya, jadi itu definisi dari penyelenggara negara, ya. Jadi itu harus ada itunya dulu, penyelenggara negaranya, baru nanti orang lain ada kaitannya, mau di siapapun dia, mau di swasta kah, mau juga sama kedudukannya dengan mereka, di bawah mereka atau atasan mereka, gitu. Karena bisa juga ada orang jabatannya tinggi dia bukan penyelenggara negara, nah itu KPK nggak bisa menangani seperti itu. Kayak misalnya dia eselon 2 misalnya kan, nah dia KPK ya nggak bisa langsung menangani, harus ada eselon 1-nya tadi seperti itu. Atau dia ternyata pemimpin proyek kan, PPK, nah itu KPK bisa menangani seperti itu. Oke, demikian definisi dari penyelenggara negara, semoga bermanfaat. Terus semangat, salam anti korupsi.